Kemarin, saya lagi main ke rumah teman bisnis saya. Beliau ini usianya hampir atau lebih dari 50 tahun. Kalau nggak salah ingat, nggak jauh dari 50 lah. Kebetulan, terakhir saya main ke rumahnya itu sebelum COVID. Dulu saya lumayan deket sama anak-anaknya, terutama yang sulung. Karena dia dulu adalah anak yang sangat antusias dan mau terus belajar. Tapi saya nggak tahu kenapa, dia sekarang berubah. Saya pun coba tanya sama ayahnya. Dan karena suatu hal, anaknya ini menjadi orang yang cukup menyedihkan. Tentu, saya tidak bisa sharing perihal hal ini ya, karena privasi. Bahkan, ayahnya tuh bingung, siapa nanti suksesor yang akan mewarisi semua bisnisnya. Anaknya ini sudah hidup menyedihkan seperti ini hampir 5 tahun. Dan ayahnya minta tolong sama saya untuk membantu apakah saya bisa bikin anaknya normal lagi. Karena dia sudah melakukan banyak hal dan kebetulan nggak works. Setelah saya ngobrol beberapa kali sama anaknya, dia jadi sedikit lebih mendingan. Dan saya dapat informasi tentang hal-hal yang dia lakukan 5 tahun terakhir. Dan hari ini akan saya share kepada kalian tentang hal-hal yang bisa membuat hidup kalian menyedihkan. Yang pertama, bangun tidur sakarepmu atau sesuka hatimu. Kamu bangun tidur ketika orang-orang sudah mulai beraktivitas. Seakan-akan kamu sengaja bangun siang untuk menghindari beraktivitas. Terus, meskipun kamu bangunnya siang, kamu ketika bangun itu nggak beres-beres kasur dulu. Nggak mau mandi dulu. Terus keluar kamar dengan keadaan yang mood nggak enak gitu. Padahal ketika kamu mau memulai untuk beres-beres kasur setelah bangun, mandi setelah bangun, lalu kamu sarapan, itu bisa meningkatkan moodmu dan kamu bisa lebih produktif sepanjang hari. Yang kedua, membiarkan rumahmu berantakan. Nggak harus rumah deh, kamar aja kamu biarin berantakan. Rumah itu pasti memiliki beberapa ruangan yang punya tujuan tertentu. Misalnya kamar tidur, itu untuk istirahat. Ruang kerja untuk bekerja, ruang santai untuk bersantai, dapur untuk masak makanan yang sehat, dan sebagainya. Ketika kamu membiarkan ruangan-ruangan ini berantakan, maka kamu itu secara alam bawah sadar akan membuat dirimu sendiri tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang seharusnya di ruangan yang berantakan itu. Kalau kamarmu berantakan, maka kamu tidak akan bisa beristirahat dengan nyaman. Kalau ruang kerjamu berantakan, kamu akan malas untuk bekerja. Kalau dapurmu berantakan, kamu akan malas untuk makan makanan yang sehat. Dan akhirnya ya, makan junk food. Yang ketiga, menunda-nunda. Ketika kamu tahu bahwa kamu harus melakukan sebuah kegiatan, misalnya kamu mau beres-beres dapur, atau kamu mau ngerjain tugas, kamu tidak segera melakukan hal itu, di pikiranmu, kan baru bangun, nanti aja bisa. Terus kamu nunggu dirimu mood dulu, atau nggak capek, dan akhirnya malah nggak kamu lakuin. Yang keempat, sok sibuk. Ini sebetulnya masih nyambung sama menunda-nunda. Kamu punya tugas-tugas yang mau kamu kerjakan, lalu kamu duduk di depan meja kerjamu, buka laptop, dan buka Word. Udah, gitu aja. Kamu duduk di meja kerja, buka laptop, dan buka Word, hanya untuk merasa atau menunjukkan ke orang rumah bahwa kamu sedang produktif, sedang sibuk, sehingga nggak mau diganggu. Padahal setelah kamu buka Word, kamu males-malesan. Kamu buka TikTok, scroll medsos, atau main Mobile Legends. Intinya melakukan kegiatan yang seharusnya nggak kamu lakukan. Nggak peduli apapun yang kamu lakukan selama kamu duduk di meja kerja, buka laptop, dan buka Word, kamu merasa bahwa kamu sudah mengerjain tugasmu. Yang padahal kamu nggak melakukan apapun. Nggak ada perkembangan sama sekali. Yang kelima, menunggu opportunity atau kesempatan. Nggak mau proaktif dalam meningkatkan karirmu, membuka bisnis, belajar ilmu baru, atau mencari network yang baru, dan sebagainya. Contohnya, kamu anak orang kaya, bapakmu punya modal untuk bukain usaha. Meski begitu, dan meski sudah ditawarin, kamu nggak mau. Kamu pengennya bapakmu tiba-tiba ngajak kamu ngobrol, terus nyuruh kamu. Dek, kamu buka usaha A ya? Nanti caranya gini-gini-gini. Kamu harus gini-gini-gini. Modalnya dari papa. Enak banget yang kayak gini. Udah modal dikasih, nggak mau action, maunya dituntun. Ya intinya sih, kamu cuma mau nunggu.
nunggu dapat pekerjaan yang baik, nunggu ada pasangan perfect yang mau sama kamu, nunggu ada yang nawarin bisnis, dan sebagainya. Nggak mau ubet atau bekerja keras untuk mendapatkan hal yang kamu mau. Yang keenam, selalu menolak. Ketika ada temanmu yang ngajak main atau keluargamu ngajak apa gitu, kamu selalu menolak. Alasannya, karena kamu sibuk. Kalau sibuk beneran nggak apa-apa, tapi kalau kamu cuman sok sibuk aja, ya jangan. Kalau memang bisa, ada yang ngajakin apa gitu melakukan sesuatu, ikut aja. Misalnya, bosmu nyuruh kamu mimpin meeting, kamu langsung nyari 1000 alasan untuk menolak, dan kamu terus-terusan menolak, hingga teman-temanmu, lingkunganmu itu tidak mau lagi ngajakin kamu, atau ngasih kamu kesempatan. Yang ketujuh, selalu curiga. Hati-hati itu harus, tapi kamu tidak boleh selalu curiga. Kamu tidak boleh selalu merasa bahwa orang-orang itu pengen ngambil keuntungan dari kamu. Dan jika dalam waktu lama kamu selalu curiga, maka kamu akan merasa bahwa semua orang itu palsu, dan bahkan merasa bahwa semua orang itu jahat. Yang kedelapan, pasrah atau membiarkan hal-hal yang buruk, jelek, atau yang gak kamu suka pada dirimu gitu aja. Kamu tidak mau maju dan membuat dirimu berkembang atau lebih baik. Tidak mau menghadapi rintangan dan permasalahan yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan, mencoba pun kamu gak mau. Yang kesembilan, terlalu memikirkan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Contohnya ya, marah-marah atau nggak mood kalau di jalan macet, marah-marah dan menyalahkan pemerintah atas kesalahanmu. Kalau ekonomi mulai sulit, kamu menyalahkan negara yang tidak becus, menyalahkan orang lain ketika mereka menggunakan barang bagus. Kenapa? Karena melihat orang lain menggunakan barang bagus, kamu minder dan jadi nggak pede. Intinya terlalu melihat keluar, sehingga kamu nggak bisa melihat ke dalam. Yang ke-10, menjadikan rasa takut sebagai motivasi. Sebetulnya ini poin 50-50 ya. Bagus kalau sesekali, tapi kalau selalu, ya hidupmu akan menyedihkan. Contohnya ya, kamu menjadikan ketakutan terhadap konsekuensi buruk sebagai motivasi agar kamu melakukan sesuatu. Misalnya ya, kalau kamu nggak ngerjain tugas, nanti kamu dimarahin dosen, kamu nggak lulus, dan sebagainya. Bikin sebuah sistem bahwa ketika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas dengan deadline yang sudah kamu tentukan, kamu akan menghukum dirimu dengan keras, sehingga kamu memaksa dirimu untuk produktif. Dan menanamkan pada dirimu bahwa duniamu bisa saja hancur atau hidupmu bisa saja jatuh ketika kamu tidak bekerja keras. Ini tuh bagus, tapi kalau selalu dilakukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk menikmati hidup. Jadi dibikin balance. Yang ke-11, selalu berada di zona nyaman. Kamu hanya mau melakukan hal yang membuat kamu senang aja. Kalau kamu menghadapi hal yang bikin kamu tidak nyaman, maka kamu akan menghindar. Jadi kamu hanya mau melakukan hal yang menyenangkan, sudah pernah kamu lakukan, atau hal yang tidak perlu banyak usaha. Sehingga kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu baru, pandangan baru, atau pengalaman baru. Yang ke-12, kamu terlalu percaya bahwa kamu orang yang spesial. Orang yang istimewa, selalu menganggap dirimu itu berbakat dan bertalenta. Lalu ketika kamu melihat orang lain sukses, yang menurutmu dia ini nggak layak untuk sukses, dan harusnya kamu yang sukses. Yang ke-13, berjudi. Saya nggak perlu jelasin, intinya hindari berjudi. Yang terakhir, kamu tidak mau melihat realita. Kamu selalu membayangkan sebuah masa atau sebuah waktu ketika semua masalahmu akan hilang. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak menghadapi dan menyelesaikan masalah, karena kamu selalu berusaha agar mentalmu itu bisa kabur dari hal-hal yang seharusnya kamu hadapi, dengan membayangkan atau berfantasi. Jadi, energimu dan waktumu itu habis, yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan masalahmu, atau meningkatkan kapabilitasmu. Contoh fantasinya ya, kamu membayangkan kalau seandainya kamu dapat uang 1 triliun, kamu mau beli apa aja. Membayangkan kamu famous atau terkenal. Membayangkan jika tiba-tiba ada orang yang super kaya raya naksir sama kamu, terus mau ngasih kamu segalanya. Membayangkan jackpot atau menang judi, dan sebagainya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.